Oke. Sudah Oke. nyala. Ya, Oke. Mantap. mantap. Sinyal bagus ya? Mending Lumayan lah. harusnya. Harusnya bagus ya. Harusnya Kan karena IndiHome. nih. Indie. Jangan Indi. malas nih. Si Indie merah. Kenapa malas indinya? Si rumah Indie emang provider mantap. Provider si Taumat itu kan. Hmm. Provider. Ya udah. Kita salam dulu. Oke? Oke, udah John? mulai. Udah mulai. Udah mulai. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam sobat e-sport manapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik. Dan tentunya masih setia mendengarkan kami yang kemarin sempat vakum hampir 1 minggu. baru tag lagi di minggu berapa nih? Minggu kedua, ketiga bulan Desember. Minggu berapa? Udah lama, termasuk lama. Hampir lama. Aku bilang sih kalau tag ndak seminggu, tag ndak tag seminggu tuh lama banget sumpah. Iya. Kayaknya. Biasa kan kita kan tetap maksudnya walaupun ndak tag seminggu tuh ada keluar lah episode berapa, 2 atau 1 misalkan. Tapi yang kemarin karena gara narsumnya juga sibuk orangnya. Iya. Yang harusnya minggu ini ada keluar harusnya. Jadinya enggak keluar. Gara-gara bapaknya sibuk ini. Narsumnya sibuk. Waduh, tidak apa-apa. Ada. Benar apa-apa. Tuh perlu kasih fee biar dia datang. Jangan. Itu mana? Bebas itu. Nggak ada fee pak. Saya nggak ada pemasukan sebenarnya pak. Saya pengangguran sebenarnya. Pengangguran. Live stream aja. Siapa yang nonton live stream cuma 0 nonton? Nggak apa kan di share lah orang nggak tahu. Lah kan bapak kemarin baru dapat 10.000 pak. Nah itu kawanku. Itu kawanku. Lumayan loh tuh 10.000 tuh. Itu pun apa moderatorku lah. Lumayan loh 10.000. Karena 10.000 pertama kan. Karena aku cuman ini ngomong aja kan. Kayak mau dengar cering-cering yang asli. Oke lah. Cering yang asli. Saya kemarin ngetes aja kan. Duh, kayak mana ya kalau benar ada yang masuk itu? Beneran dong di kirim. Itu bunyinya apa? Bunyi bel? Iya, bel biasa. Bisa diganti? Bisa diganti? Bisa. Kalau update baru udah bisa. Kalau apa? Updatean baru kan bisa. Saweria kan dulu. Saweria cuman ini. Saweria. Ya nama webnya kan Saweria. Oke. Jadi gini teman-teman e-sport. Jadi Wawan ini Waduh. punya live streaming di Twitch ya. Kalau mau nonton tuh di Twitch gitu. Nah, ini di boleh sawer saja. Beliau ya. Teman-teman mendengar boleh sawer beliau. belum ini yuk. belum tak share kok. Masih off itu. Saya ini masih nge-lag. Kan kemarin ngetes aja. Iya ding. Aku nonton nge-lag cuy. Ketinggalan gitu loh. Iya. Sebenarnya lancar sih. Kalau ndak nge-lag lancar banget itu sumpah. Ndak dibanding dengan YouTube tuh masih bagus Twitch mungkin. Bagus Twitch untuk live stream. Tapi dia karena ngambil sumber dalam artian data file video kita tuh termasuk gede, nggak terlalu di convert kayak YouTube, jadi makanya nge-lag kalau jaringan kau kurang. Pakai First Media pak.
Nah, Ganti. Cuman enggak ada di Jogja, cuma ada di Indihome doang. Anjir. mana First Media juga kadang aneh-aneh. Yang Main game terbaru, Pak. yang apa yang mahal loh. Anjir yang 1 jutaan tuh baru. Ini My Republic, Bu. My Republic, LMC. Itu di Jakarta. Jakarta semua lu. Jabodetabek lah sih. Iya. Jogja enggak ada provider yang lain selain ini untuk wifi-nya. Oke. Emang kita mau bahas apa sih? Ya Allah. Ini baru masuk, Pak. Jadi kemarin saya cek di Iseng Curhat itu ada yang ngirim. Ada yang ngirim. Tapi sebelum kita bacakan, kita opening kayak biasa. Sebelum saya bahas lebih dalam seperti itu. Opening dulu lah. Sekarang kita mulai bahas yang pengirim terbaru, karena alhamdulillah baru masuk satu lagi untuk mungkin untuk 2000 Narding. Bulan ini enggak sih? Bulan ini satu. Kan bulan kemarin bulan apa ya? Yang cerita horor itu bulan apa? Cerita horor itu bulan 9, Pak. Anjir, berapa bulan? Berapa bulan itu? 3 bulan saya menunggu. Dapat satu pengirim. Bisa langsung. Ini saya yang baca atau Bapak yang baca? Bapak aja dulu. Saya ya. Saya ini mau dibagi atau saya full nih? Kalau mau. Nanti kalau capek ngomong aja. Oke. Siap. Gitu aja. Oke. Udah mulai ya. Nada itu kan nada awal kan beda. Oke. Siap. Langsung. Oke, langsung saja ya. Di Iseng Curhat. Terus sesi bacain cerita kalian dengan nama pengirim. Ini nggak tahu nama asli atau nama samaran. Namanya adalah Desi. Perempuan ya. Assalamualaikum Iseng Podcast dan Sobat eSport semua. Aku ingin menceritakan sedikit pengalaman masalah percintaan yang kualami. Sedikit curhat lah ya. Kan namanya Iseng Curhat. Hehe. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian bisa panggil aku Desi. Aku yang sekarang masih merantau dari kampung halaman mempunyai masalah percintaan yang bisa dibilang cukup rumit. Dan nantinya kalian akan tahu sendiri betapa rumitnya ketika cerita ini selesai. Diriku dalam beberapa waktu terakhir ini sudah lulus dari salah satu perguruan tinggi bergengsi di daerah tersebut. Sehingga aku bersama kakakku yang juga merantau bersamaku memutuskan untuk tinggal di perantauan. Saat ini aku ada seorang cowok yang ingin serius denganku. Cowok ini sudah aku kenal sejak 2014 ketika aku pulang ke kampung halaman keluargaku. Ketika aku di sana, aku mulai berkenalan dan berteman akrab dengannya. Kami bertukar kontak dan ketika aku sudah pulang lagi ke perantauan, kami masih menjalin komunikasi walau terkadang diselingi jeda beberapa waktu. Barulah di tahun 2020 ini, aku berkesempatan kembali bertemu dengannya karena ada acara keluarga di kampung. Setelah acara keluarga selesai, kami sempat jalan-jalan berdua dan banyak berbagi cerita. Dia memperlakukanku dengan sangat istimewa. Sampai akhirnya tiba-tiba dia berani mengungkapkan perasaannya kepadaku. Dia mengungkapkan perasaannya kepadaku dengan dia mengatakan bahwa dia ada rasa kepadaku sejak pertemuan pertama kali di tahun 2014 yang lalu. Namun perasaan tersebut lupa disampaikan waktu itu katanya. Hingga pada akhirnya di tahun 2020 dia berani mengungkapkannya.
Dia mengungkapkannya dengan mengatakan I love you selagi kita ngechat. Iya. Namun aku tak bisa membalas perasaan tersebut. Katanya. Bagiku, hal itu cukup membuatku terbebani karena aku terus dihantui pesan tersebut dan mungkin saja dirinya berharap untuk mendapatkan balasan sesuai dengan ekspektasinya. Kesan yang kudapat adalah seperti paksaan. Jadi, aku sempat marah kepadanya dan menegaskan bahwa diriku waktu itu masih terbayang-bayang akan mantan terdahulu. Sehingga kalau urusan perasaan seperti ini cukup membuatku terbebani. Namun dirinya tetap kekeh dalam pendiriannya. Kemudian aku bertanya kepadanya, kok bisa berani mengungkapin padahal tahu aku belum bisa move on? Sontak dia menjawab, karena aku yakin aku bisa milikin kamu, katanya. Nah, perlu diketahui bahwa diriku dulu ini memiliki mantan yang sempat kupacari semasa sekolah, namun kandas di tengah jalan. Aku sebenarnya belum bisa melupakan bayang-bayangnya yang masih terus menghantuiku, sehingga belum bisa move on hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, aku mencoba untuk menjalaninya. Walaupun aku masih ragu dalam membalas perasaannya. Lama-kelamaan dirinya bisa menutupi kenanganku bersama mantan. Komunikasi juga tak putus hingga pada suatu ketika dia memberanikan dirinya untuk serius dan maju menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Namun, dirinya perlu waktu yang bisa dibilang lama untuk menstabilkan finansial dan lain sebagainya. Diriku sendiri sebenarnya sudah mempersiapkan mental untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Walau tetap masalah terbesar adalah masalah finansial. Untuk masalah finansial ini memang cukup rumit. Terlebih bila diriku ada yang melamar dengan kondisi finansial yang lebih baik, aku bingung untuk menghadapi dia, maksudnya menghadapi sang cowok. Nah, karena sang cowok ini dia udah cinta mati kepadaku, kata Desi. Untuk mengatasi masalah finansial, si cowok ini dia berusaha untuk merantau dan meninggalkan kuliahnya. Terlebih ayahnya sang cowok ini juga udah merantau untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Dalam hatiku sebenarnya aku tak mau dia berhenti kuliah karena sudah 2 tahun dan sayang banget bila ditinggalkan. Tapi aku tetap menghargai keputusannya karena aku ndak ada hak untuk melarangnya berhenti kuliah, dan aku juga sudah mengkonfirmasi kepadanya bila dirinya sudah siap silakan datang untuk melamar gitu. Namun ketakutan terbesar dia bukanlah di hal finansial. Ketakutan terbesarnya si cowok ini adalah dia hanya takut kalau aku bukan jodohnya. Mendengar hal tersebut, aku mengatakan bahwa bila bukan jodoh, mau bagaimana lagi. Dan dirinya mengatakan kalau aku nantinya menikah dengan yang lain, dirinya akan galau berat, kata sang cowok. Bahkan ketika aku meninggalkan kampung halaman, dirinya sempat galau dengan tidak makan nasi 2 hari. Dan menurutnya lebih baik sakit fisik. Cukup aneh ya. Dilanjut Pak. Masih komedi itu tadi. Komedi. Aja tak makan nasi ya bisa makan mie gitu. Oke, lanjut. Oke. Dari semua perjuangan itu, aku merasa diriku belum siap untuk menerimanya. Bukan masalah finansial atau bagaimana, tapi ada masalah yang lebih rumit lagi. Seperti yang tadi aku bilang di awal cerita, kisahku ini sangat rumit. Sebenarnya apa yang melatar belakangin atas ketidaksiapanku menerimanya adalah masalah perihal adat. Iya, benar, masalah adat. Karena dia masih tinggal di daerah yang kental dengan adat istiadat. Adat istiadat yang dimaksud adalah bahwasannya tidak boleh menikah dengan sesuku. Dan tebak, kami berdua berasal dari suku yang sama. Mungkin kalian akan menebak-nebak adat mana sih yang seperti itu? Nah, bila kalian sudah tahu, cukup tahu saja ya. Sebenarnya banyak sih di internet ngebahas hal tersebut.
Bahkan jurnal penelitian ilmiah pun ikut membahas perihal adat tersebut. Lanjut. Masalah ini yang sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh ibuku. Ibuku mengatakan bahwa tidak elok rasanya menikah sesuku, serta kemungkinan besar kalau dia nekat untuk melamarku, orang tuaku langsung tidak menyetujui. Aku takut untuk membayangkan penolakan tersebut. Kembali lagi, karena pernikahan ini menyatukan dua keluarga, jadinya aku akan mengikuti keputusan orang tuaku. Bila menolak, maka aku harus ridho apa yang orang tuaku pilihkan. Begitu sebaliknya. Semenjak itu aku mulai bersikap biasa-biasa saja ketika dia ngelakuin hal yang romantis. Ya, karena aku sudah tersugesti dengan masalah tentang adat tadi. Suka-sukaan aja, gak boleh apalagi sampai nikah. Pernah suatu ketika, sehari sebelum aku pulang ke perantauan, aku sempat jalan-jalan berdua ke pantai, makan bareng hingga ngopi sampai pukul 21.00 malam. Sesampainya aku di rumah keluarga, ibuku dan 4 orang adiknya sedang duduk di teras rumah dan memandanginku dengan tatapan dingin, seperti ingin memakan diriku. Ibuku bertanya kepadaku, lama benar pulangnya? Sesampai di kamar, aku diintrogasi orang serumah. Mungkin keluargaku sudah mengetahui bahwa ada di daerah tersebut sangat kental, seperti yang telah kuceritakan sebelumnya ya. Kondisi terakhir, aku sudah mulai mengurangi komunikasi karena frekuensi yang cukup sering dan pembahasan yang itu-itu aja. Aku mulai merasa bosan. Terlebih di 2 bulan yaitu September hingga Oktober kami sangat intens dalam berkomunikasi. Jadi perasaan bosan hinggap kepadaku. Pernah suatu waktu aku membuat story di salah satu medsos yang berisi tentang kebosanan. Dan mungkin dia peka akan story yang kubuat, sehingga dirinya memutuskan untuk mengurangi komunikasi baik teleponan maupun video call. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan untuk para pendengar. Jangan terlibat. Oh, ini pesannya nih. Jangan terlibat perasaan sama orang yang masih terjebak dengan masa lalunya. Karena kalau mau memulai sesuatu yang baru, maka yang lama harus diselesaikan hingga tuntas. Yoi, terima kasih telah membacakan curhatanku. Mohon maaf jika banyak kata yang masih belibet pembawaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Iseng Podcast. Tipe ndak tuh dia nulis tuh. Yoi, gokil. Desi ya, nama samarannya ya. Desi sepertinya ini. Nama samaran atau nama asli mungkin ya, kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Jadi gimana kita bahas dulu? Aduh, kita ulik dari bagian mana nih? Dari tadi ada bagian lucu yang... aja sih. Disclaimer dulu yuk. Disclaimer, oke. Takutnya kita menyinggung beberapa pihak ya. Disclaimer. Jadi gini. Misalnya kan kita kan udah bacain nih. Harapannya dia tuh udah lega. Harapannya loh. Terus kalau misalnya kita ada bercanda itu, aduh tolong jangan dimasukin hati kan. Bercanda. Karena kita ini bercanda doang gitu loh. Ya karena kan ini apa isinya kan cukup cukup lucu aja, yang lucu dikit. Serius tapi kompleks pak, kompleks. Tapi tetap aja saya nggak tahan gitu. Iya, ada yang mau dikuliknya. Ada yang mau dikulik.
Disclaimer ya, karena ini hanya opini. Sekali lagi ini opini. Iya. Kalau misalkan ada salah, bisa langsung ini dikoreksi lah istilahnya. Oh ini aja sama ini yuk. Gimana? Kalau masih ada yang apa ya istilahnya masih galau gitu, mending bisa curhat ke lain. Lebih dipercaya. Bagian dia juga karena ini iseng podcast ya iseng curhat. Gitu ya? Kolomnya iseng curhat ya. Iseng-iseng aja kan dia bilang. Iseng-iseng aja. Langsung aja yuk. Kita mau ngomongin ke mana ini yuk. Yang ini Pak, kan kita kalau aku sendiri sih aku nggak mau ngasih tapi mungkin kalau dia minta saran kan dia nggak minta saran ya. Nggak lebih ke emang benar-benar jadi lebih memang curhatan gitu loh. Soalnya kita di sini pandangannya aja, pandangan ya tanggapan lah ya. Tanggapan. Si Desi ini dari 2014 dia ketemu sama cowok, kemudian sempat lost kontak, komunikasi tapi kayak jarang-jarang gitu loh. Sampai tahun 2020 dia baru ketemu lagi dan ya dia ketemunya pas di sana jalan-jalan berdua segala macam ya, berbagi cerita ya, so sweet lah. Kalau aku bilang so sweet sampai dia berani bilang I love you berkali-kali. Berkali-kali dia bilang I love you. Tidak. Si cowoknya mengatakan kalau selagi kita ngechat dia pernah. Selagi ngechat pernah dia. Nggak dibalas aja. Nggak dibalas karena ya Mbak Desinya mungkin rada masih terbayang gitu loh. Itu di awal-awal kayaknya. Iya. Wajar. Dan dia berani sampai ke tahap yang lebih tinggi sih gue bilang. Ya. Terus mana lagi nih? Lagi nih. Oke. Ini Mbak Desi kayaknya mau minta tanggapan atau mungkin hanya sekedar berbagi cerita aja dia, Man. Bagi cerita. Oh ya, bagi cerita aja sih. Bagi cerita aja. Mungkin kalau misalkan di bawah dia minta saran, gimana sarannya, mungkin kita bakalan ngasih saran. Gitu. Kita tidak bukan ahlinya. Bukan ahli. Jadi sangat. Kalau mau ahlinya ke podcast yang mana nih Pak? Podcast yang bapak-bapak psikolog ini siapa? Psikolog. Psikolog. Kayak ini kalau urusan sebenarnya kalau urusan asmara itu ke ini. Mana ke tuh? Ke podcast teman tidur tuh loh. Itu kan full ceritanya asmara semua. Waduh. Nggak apa, tapi sangat-sangat terima kasih lah kita. Udah ya, kita pasti tetap terima kasih buat kiriman ceritanya gitu loh. Masih ada yang mau curhat, yuk. Ayo curhat kalian para pendengar. Pendengar ya, kalau mau curhat iseng, maksudnya curhat yang biasa gitu loh, silakan yang keresahan gitu. Aduh kerjaan banyak. Bukan kerjaan, keresahan banyak nih. Wah bosnya kurang ajar kayak gitu kan, curhat di sini kan bosnya nggak dengar. Iya bosnya nggak tahu kan apa itu podcast gitu kan. Kamu ngomongin saya ya. Tahu bosnya rupanya. Bosnya dengar juga rupanya. Aduh, aku lucu tuh yang ini yuk. Gimana? Makan 2 hari. Makan 2 hari. Kan dia ninggalin kampung halaman. Berarti kan lagi ngerantau kan? Si cowoknya. Cowoknya tuh yang ninggalin kuliah bukan sih? Bukan. Iya, cowoknya ninggalin kuliah. Di sini ceritanya tuh bahkan ketika aku kan, bukan cowoknya yang ninggalkan kampung halaman. Ya, aku tuh bingung. Mungkin gini ya, lokasinya sih. Nah, kan dia sempat ini, balik. Terus ketemu malah sempat jalan-jalan, enggak sih? Iya.
Iya. Nah sebelum dia pas dia pulang, pas si Mbak Desi pulang, nih cowok nggak makan 2 hari. Nggak makan 2 hari. Galau dia rupanya. Yang kalau dia nyantumin bulan, kita bisa nebak-nebak. Kalau misalnya akhir bulan tidak makan 2 hari, sepertinya tidak kaget. Makan apaan tuh 2 hari? Iya kan nggak makan nasi doang, kan bisa diganti mie. Oh dia makan mie Wan. Kita bisa jadi nasi. Makan nasi. Kan kita nggak tahu. Makan kokokran kan makan nasi. Makan sereal, bisa kan? Makan roti gitu. Iya, bukan. Bisa jadi kan? Ya bisa jadi emang galau kan, gagal ditinggal. Bukan ditinggal. Gagal kan, gagal. Iya, gara-gara galau ditinggal Mbak Desi. Apa itu nasi? Enggak tahu betul. Galau, benar-benar galau. Dan si cowok ini bilangnya lebih baik sakit fisik. Sakit fisik. Kayak lagunya ini. Siapa tuh? Lebih baik sakit gigi. Itu loh. Oh yang itu. Lupa aku anjir. Lagu lama. Caca Handika. Lagu Caca Handika kalau dasar aku. Maaf ya kalau salah, kalau salah nih. Udah tua emang kita. Wacu. Oke, sih sampai bilang kayak gitu loh. Sampai bilang lebih baik sakit fisik dibanding ya galau, sakit hati gitu loh. Menarik sih, maksudnya si cowoknya kayak kekeh. Kekeh, berani, tapi dia salah negara kayaknya. Salah negara. Salah, ya kan tahu sendiri. Bukan cuman di suku itu doang yuk. Kayaknya. Yang maksudnya di Indonesia kan banyak nih suku-suku, adat-adat. Jadi wajar aja malah kayak ya selain ini kan dia sesama suku katanya nggak boleh, kan ada juga yang berbeda suku ini sama suku ini nggak boleh. Nggak boleh, kan ada. Bahkan lebih mungkin sampai nggak boleh itu kayak jadi ini Wan, kayak jadi mitos gitu loh. Iya, karena ada stereotip. Ada stereotip. Kata belakangnya misalkan membawa sial tuh. Kau nikah sama orang ini gininya. Jangan nikah sama orang ini matre misalkan. Ada. Kan ada banyak tersebar di stereotip. Internet itu. Stereotip yang kayak gitu tuh banyak tersebar sebenarnya. Iya, tapi ini kan kasus dia kan yang sesama nih. Sama. Kalau jangan nikah sama Kere lah, kita satu suku kayak mana? Sama-sama Kere ketemu Kere juga. Masa kayak gitu? Enggak dong. Paling yang ini aku paling nebaknya takutnya membawa sial itu aja sih. Enggak rukun. Nah itu biasanya. Enggak rukun ya. Bisa jadi sih. Tapi kalau udah suka saling cinta. Nggak. Kan dia udah disclaimer rumit yuk. Isi rumit ya. Dia bilang rumit gara-gara ada beberapa faktor yang. Nah, masalahnya aku bingung nih. Jadi pas dia cerita ke kita ini, dia masih kebayang-bayang sama mantannya dulu atau gimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kan karena dia 2014 sampai 2020 6 tahun. Kebayang seberapa lama itu? Kalau memang masih kebayang. Kalau ini kan karena si cowoknya yang 2014 nih yang baru mau dekatin, karena di awal-awal udah mau dekatin padahal dia masih ada kebayang-bayang sama mantan yang lalu. Terus di 2020 ini gimana itunya, maksudnya masih kebayang kah? Atau masalahnya hanya anjir, bukan hanya sih. Maksudnya faktor yang tadi yang
suku itu. Bisa jadi 2 faktor sih, atau 3 faktor mungkin. Waduh. Karena tadi menyebutkan ada finansial Kan si cowoknya sampai nyari rantau. Nah, ini kerja. Iya. Tapi butuh waktu lama. Oh, berarti baru ngerintis. Dia baru mulai ngerintis tuh sepertinya. Sepertinya ya. Banyak yang bilang kalau nikah bawa rezeki kok. Wah. Iya. Tapi kebentur sama adat tadi. Nah, tuh dia. Bingung kan? Rumit emang. Udah langsung ditolak sama keluarganya, Wan, bisa-bisa, Wan. Tadi kan yang dia bilang tuh yang di menjelang paragraf akhir. Menjelang cerita akhir lah istilahnya. Itu keluarganya pasti nolak. Bisa jadi kan belum dicoba. Bisa jadi ya. Ayo sang cowok coba. Lagian kan dia cuman anjir, bukan diintegrasi kan, gagal pulang lama kemarin terus ditatap. Masalahnya ya wajar lah, jam 9 malam. Iya. Seharian pulang bareng cowok. Siapa yang gak ditanya? Wajar, maupun itu bukan si cowok ini juga dipertanyakan. Gitu loh. Pulang kok lama benar mainnya, kemana aja gitu. Mana aja. Kayaknya asik. Kayaknya asik tuh seharian. Kayaknya asik tuh. Seharian jalan-jalan. Oke, jalan-jalan kan. Tapi kalau yang masalah adat sih memang ada. Ya, yang dibilang sih rumit sih. Yang rumit. Enggak, pengganjalnya mungkin ya. Makanya. Mungkin kau ada pengalaman masalah kayak gini, ada nggak kira-kira? Tidak ada. Kalau dengar dari teman, siapa tahu dia cerita-cerita. Dari teman. Mungkin ada beberapa teman-teman kuliah mungkin kan kita kuliah campur-campur cuy suku-sukunya. Iya, aku nggak terlalu nanya ini masalah gini. Paling yang ini sih yang paling, kalau yang umum yang beda suku malah bukannya ini kan sesama. Ini sama. Nggak tahu. Kalau yang beda kan kayak Jawa sama Sunda. Tuh. Jawa Sunda. Mengingatkan perang bubat, padahal mabuk. Salah satunya bisa jadi itu, padahal bukan cuman itu. Iya. Ini bisa jadi karena kan beda bahasa, ntar komunikasinya kayak mana gitu. Banyak salah komunikasi mungkin. Makanya aku gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, makanya kan bisa jadi udah, kalau sekarang mah jadinya mitos aja gitu. Masalah itu kan satu suku ya. Bahasa udah sama. Suku mana yang mempermasalahkan bahasa? Apa mau cari di Google, Mbak? Boleh. Coba cari, tapi jangan kalaupun kok jangan dikasih tahu aja. Kita searching aja dulu, searching aja. Searching ya, kita searching dulu. Ada lah. Kan dia bilang banyak perincian. Iya. Wah, ada nih, Pak. Apa tuh? Ada. Mau disebut? Nggak usah. Biar ini. Katanya biar pendengar kau tuh rajin gitu nyari. Biar pendengar kau tuh rajin gitu. Rajin nyari. Nggak boleh nikah sesuku tuh di mana gitu loh. Tapi ada, Bu. Ada. Mitosnya kenapa tuh? Sebentar ya. Iya. Coba lihat dulu detailnya. Bentar. Ada yang bilang ini secara garis besar ya, kayak intinya ya. Dari salah satu website
Yang pertama tuh mempersempit pergaulan. Yang kedua menciptakan keturunan yang tidak berkualitas. Yang ketiga mengganggu psikologis anak. Psikologis anak. Iya, di sini tulisannya mengganggu psikologis anak. Kok bisa? Gara-gara ini rasis, perlakuan rasis sama Rasis kan yang sama. yang dialami oleh anak itu gara-gara bapak ibunya nikah sesuku. I see. Nah, yang keempat ini kehilangan hak secara adat katanya. Yang terakhir membawa kerugian materi. Materi karena kok materi? Iya. Karena iya. kurangnya ini link. Kurang link. Link Tanya pekerjaan. sama WK. Iya kan? Kurang link. Oh iya sih. Oh dia ini Wan, dia sangkut paut sama yang mempersempit pergaulan Wan. Iya, tapi logis sih. Logis kan istilahnya? Iya ya. Tapi maksudnya di zaman sekarang mah, kalaupun satu suku nih, suku kan. Kalau kamu rantau ya udah beda suku dong. Tergantung tempat rantauannya kau yang adaptasi lagi segala macam. Tapi ini permasalahannya si cowoknya ya. Iya. Si cowoknya yang kental. Tapi dia merantau juga. Wah, bahkan bapaknya si cowoknya merantau juga. Merantau dari kerja, cari uang. Iya. Keluarga apa ini? Jadi gimana menurut kau? Kalau sebenarnya masalah nggak sih kira-kira kau kayak gini nih? Iya. Maksudnya tanggapan kau kalau misalkan dihadapin dengan masalah ini gitu loh? Ya. Apa perlu kita taatin adatnya atau Faktor gimana? apa dulu? Nah. Kalau ini ya kan faktornya bukan suku aja, tapi bahkan cowoknya mempertanyakan kalau kamu bukan jodohku kayak masih mempertanyakan itu. Dia sempat bilang kayak gitu kan istilahnya. Berarti kan kurang yakin juga si cowoknya. Tapi sebelumnya dia awalnya yakin Wan. Iya. Ya wajar aja kalau cuma mempertanyakan enggak masalah, tapi kalau sampai kepikiran overthinking, kelebihan mikirnya gitu. Iya, karena belum karena juga kan dicoba gitu kan. belum coba ke langsung ke ininya kan, ke keluarganya kan. Keluarganya. Karena dia mau matengin dulu finansial. Dia perlu apa? Perlu penghidupan yang layak lah sebelum melamar anak orang gitu kan. Tapi kayaknya ini ini kan terbit di 2 bulan terakhir. Kan lagi intens kemarin. Terus karena bosan ya rada dikurangin kan. Itu karena tuh bahasanya lagi gitu aja. Si cowoknya pasti lagi ini lagi apa? Menggapai finansial yang lebih baik tentunya. Wah. Lagi mencoba gitu. Kirain yang Positive lain thinking Pak. aja. Positive thinking ya. Kira ya. Aku dukung kalau. Weh, gokil. Ya dong. Pasti. Emang cuman woman support woman doang. Men support men juga lah. Men support men. Oke. Jadi dia mungkin pembawaannya bosan gara-gara sang cowok ini kan fokus. Dia fokus. Nggak ada hal-hal yang baru ya bosan dong. Kayak cuman udah makan belum. Itu pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang kamu coba atau itu tuh kayak pertanyaan template Wan jatuhnya Wan. Kalau cuman pertanyaan basic yang gitu, aduh. Basic itu. Mundur lah.
mundur wajar bosan. Tapi kecuali kalau dia nanya yang berat-berat Wan. Aku sih malah senang kayaknya ini kalau pembahasan Gimana? tuh kayak lebih ke kan misal satu hobi, hobinya nonton film. Nonton film. Berarti kan drakor. Iya, film. Terutama cewek. Film. Heeh. Sama nih, cowoknya juga film. Film itu kan berkembang. Jadi enak dibahas. Enak. Udah nonton film ini gimana? Terus gak Apalagi cuman topik hobi doang. Ntar ada yang lain lagi. Misalnya apa tuh? Lupa. Apa ya? Hmm. Hewan peliharaan, Pak. Waduh, Hewan kasar. peliharaan. Iya, kalau dia melihara sesuatu, Ya. melihara cupang. Asli abangku melihara cupang. Ya cupang. Mau ternak cupang, Bo? Oh, beli kemarin dia. Di berapa? Nggak tahu berapa. Bikin akuarium segala macam. Banyak lah berarti. Terus ambil ini batunya, ngambil batu untuk hiasan akuarium, ngambil dari kelam, tau nggak? Kelam. Gokil. Nggak ngerti. Batu lagi. apaan tuh? Itu namanya hobi. Perlu effort yang tinggi, Pak, pastinya, Pak. Iya. Terus apa lagi yuk selain hobi? Aku jadi ngeblank juga. Ini kalau misalkan kita buat bahasan yang untuk podcast selanjutnya menarik, Wan. Bahasan kalau mau ngechat. Iya. Dibikin yuk. Boleh. Next mungkin kita kayak berbagi pengalaman, misalnya pengalaman kau ya atau pengalaman aku. Anjir. Kayak ngobrol sama orang tuh kayak gimana. Iya. Lewat chat, mau bahasan apa biasanya. Ini menarik ini karena sampai ceweknya bosan loh. Iya. Oh, terima kasih Mbak Desi. Mbak Desi ini dah ngasih pencerahan gitu. Kita berdua harap Mbak Desi dengan nulis di sini merasa lega. Iya sih. Tentunya. Semoga. Dan kita amin. sangat-sangat berterima kasih tidak hanya memberi kita bahan untuk podcast, tapi juga memberi pencerahan di konten selanjutnya. Terima kasih Pak Desi. Mbak Desi memang mantap. Ngirim lagi lah. Selain kasmaran pasti lah ada. Iya pasti. ganti samaran juga ada masalah. Kita juga nggak tahu kayaknya. Soalnya kita nggak tahu juga ini dia nggak ngasih latar tempat juga. Latar tempat, ya. Nggak tahu gitu. Mungkin dia nggak mau orang lain tahu Pak. Tempatnya di mana. Makanya kita berharap dia lega karena biasanya kalau ngomong sama orang yang tidak dikenal, terus dia juga nak ngasih tahu identitas dia, orang tuh lebih enak gitu menyampaikan unek-unek. Iya pasti. Iya enggak? Karena kan dia sama-sama nggak tahu nih ini siapa, lu siapa, kita bacain. Oke, betul. Gitu. Tersampaikan kok. Emang ribet memang. Masalah ini ribet. Yang cerita yang dia kasih ini emang ribet. Wajar Mbak nggak salah kok. Iya nggak salah ngambil keputusan kayak pas si cowoknya mengungkapkan perasaannya terus dia nolak. Itu wajar. Orang belum bisa move on. Wih. Ngapain dia? Lagi sulit cuy. Iya dong. Apalagi kalau cewek yang move on memang rada lama sih kan menurut. Cewek biasanya lama, tapi sekali udah move on. Mantap langsung lupa. Kalau cowok move on berapa lama? Bentar. Tapi abis itu kepikiran. hari pertama. Woi. 3 bulan mulai 3 bulan 4 bulan mulai. Anjir. Mulai bego. Makanya aku tuh bingung ya. Gimana? Kok orang bisa gitu? Kayak bisa apa Pak?
Bisa apa? Kok susah berdamai dengan hidup sendiri gitu. Betul. Orang-orang Betul, ini betul. pusing, kasmaran terus yang dipusingin. Ada yang bisa lebih dipusingin tuh finansial tuh kan, merembetnya kemana coba? Betul. Ke perasaan lu juga itu, iya. Betul, Pak. Karena Berarti kan- kan kantong tuh perlu, Pak, sebenarnya, Pak. Berarti kan permasalahan yang sebenarnya terjadi ialah finansial. Esensial. Bukan. Iya dong, kalau Betul kan? Betul, yang diberesin pertama kali itu ya finansial, Finansial. bukan masalah galau-galau Tidak. kasmaran, bukan galau-galau masalah wah dia suka dengan aku tidak, bukan itu bos. Bukan itu, Bos. Finansial udah Udah masalah finansial berat, yo. the best itu. Alah, Itu dimatakan. dulu. Dimatakan. Iya dong. Aduh, sorry. Iya dong. Kan ini apa? Mbaknya kan udah lah Mbak, ngurusin finansial dulu Mbak. Iya, betul. Mungkin apa finansial mbaknya sendiri ya, pribadi mbaknya mungkin ya. Atau gimana? Atau sang cowoknya yang perlu finansialnya bermutu Tapi atau aku dukung gimana? si cowoknya finansialnya baikin dulu. Baik. Terus kalau udah Datang. stabil, Baru. yakinkan lagi, tanyakan lagi, minta sama yang di atas, tolong apa istilahnya, yakinkan dulu apakah benar dia jodohku. Kan dia tadi kan galau, mempertanyakan kalau bukan jodohmu, kalau bukan jodohku kayak mana ya, Iya. kayak gitu. Kalau masih ragu ya rem dulu dong. Kecuali aduh nggak jadi bercanda tadi. Bercanda tadi. Ya, konteksnya bercanda. Tadi aku mau bercanda cuman kalau aku lempar kayaknya enggak kena. Nah masalahnya gini, yang finansial, kalau misalnya ada hubungan finansial kayak kerjaannya satu perusahaan, Kerjaannya satu perusahaan. satu apa, membangun Iya, usaha bareng-bareng, bisa. Cuman ya ini ya, mungkin yang digalaukan Mbak Desi akan, kan Mbak Desi bisa menunggu gitu, gitu, menunggu kan, cewek Menunggu. kan stereotipnya kan menunggu. Padahal mah ngejar juga bisa sebenarnya. Ada. Cuman ya bakal dianggap aneh. Kalau Ada cewek kan gini ngejar yo, misalnya. kan gini yo, kan Mbak Desinya kayaknya nggak tahu ya, kayaknya udah berusaha meyakinkan keluarganya sendiri juga tuh, kita nggak tahu dia udah usaha apa aja yang untuk meyakinkan keluarganya sendiri bahwa si cowok ini sebenarnya bisa gitu. Kan kita nggak dikasih cerita. Iya. Dia cuman si apa, Mbak Desinya cuman masih, bukan cuman sih istilahnya, masih galau ininya, karena udah ditempa stereotip sesuku itu bakal gini itu. Karena dua keluarga gitu. Menyatukan Kalau dua mau- keluarga. Karena kalau misalnya berhasil jadi film kayaknya. Di film. Cocok itu untuk dijadikan film. Oke, ujung-ujungnya jadi film. Karena menerobos adat istiadat Bos ada. gitu. Biasa kan film-film gitu. Sayangnya ini dunia nyata. Sayangnya itu hanya FTP. Kalau misalnya misalnya yakin kan ya why not, kenapa enggak. Ini masalah kuat-kuatan yakin aja ini. Orang
ngerantau dia aja. Oke, ada lagi kira-kira? Udah kayaknya. Kayaknya Pusing. aku terwakilkan juga dengan kawan. Apa? Terwakilkan. Yoi. Moga-moga Mbak Desinya, Mbak Desinya inilah. Sembari bingung terhibur. Terhibur. Iya. Semoga terhibur nih. Kalau enggak terhibur mohon maaf. Mohon maaf. Kita mah bukan ahli, Tawa. Bukan pelawak. bukan pelawak juga. Asik-asikan aja. Asik-asik aja. Oke, udah hampir 50 menit. Kita menemani sobat e-sport semua. Dan kita ucapkan terima kasih juga buat Mbak Desi yang udah ngirim cerita. Semoga dapat diambil manfaatnya dan terhibur pastinya. Yoi. Dan semoga terhibur, Ring. Semoga terhibur. Terhibur karena kita entertain aja. Entertain, kita menghibur. Dan ya, sekali lagi disclaimer tadi klaim bahwa ini adalah opini kita. Ada beberapa candaan yang mungkin kalau mungkin ada yang tersinggung atau gimana, mohon maaf dari kami. Karena ada beberapa kan kalau masalah adat kan kayaknya sensitif banget gitu loh. Sensitif. Sensitif. Dan kalau masalah yang lain mungkin umum, aku bisa bilang menurutku ya. Oke, jadinya sekali lagi terima kasih buat Mbak Desi ya, udah kirimkan ceritanya. Lagi udah ngisi kekosongan iseng curhat. Iya. Ngisi kekosongan. Kapan lagi kan? Kapan lagi dikirimin cerita gitu loh. Pengen maksudnya. Udah berapa bulan masalahnya? Berapa bulan saya menunggu cerita masuk ini cuman beberapa bulan terakhir baru masuk 2. Dulu kan banyak, ada beberapa. Sekarang dikit-dikit 2, 3 gitu loh. Jadi buat para pendengar yang mau kirim-kirim cerita, bisa langsung cek di link di bit.ly/i iseng curhat. So, langsung klik amin. Biasanya kalau aku share di Twitter, Facebook ataupun di Instagram tuh biasanya ada seperti itu. Di deskripsi Spotify juga ada. Kalian langsung klik aja. Iya. Oke. Siap. Mungkin kita cukup dulu sampai sini, Wan. Iya. Udah kepanjangan juga. Panjangan. Ngelantur. Lontang lantur kan, karena ini enggak bakalan aku sekat full aja satu episode. Iya. Karena cerita kita khusus gitu. Buat para pendengar setia, cerita ini khusus kita bawakan langsung. Yoi. Oke, kita akhirin dulu. Selamat malam para pendengar Iseng Podcast keseluruhan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata ataupun jokes ataupun lawakan kita yang menyinggung. Kami mohon maaf. Iya. Takut nyinggung anjir, sumpah. Takutnya ndak enak, soalnya kan kita juga ndak kenal gitu. Iya, ndak kenal juga. Oke, baiklah. Daripada berlama-lama, terima kasih sudah mendengar sampai menit ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.